Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Insya Allah semua sahabat selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dilancarkan urusan dan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Pada video ini, kami akan menampilkan kunjungan secara virtual di Gedung Juang atau Museum Juang Kabupaten Bekasi. Sahabat akan dapat menyaksikan suasana dan mendapatkan informasi dari kunjungan kali ini. Mohon keikhlasannya untuk menonton video ini sampai habis ya sahabat semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih banyak atas dukungan sahabat semua. Berikut ini adalah pemandangan dari arah depan Gedung Juang, yaitu dari pinggir Jalan Raya Bekasi ke Cikarang. Suasana Gedung Juang saat kunjungan kami ke sana memang cukup ramai. Karena hari Minggu 26 November 2023 dan sedang ada acara kebudayaan Kabupaten Bekasi. Pada halaman depan Gedung Juang, terdapat kolam-kolam dan juga air mancur, namun saat kunjungan tersebut, air mancur sedang tidak beroperasi, dan kami pun tidak mendapatkan informasi jadwal beroperasinya air mancur di hari apa dan jam berapanya. Untuk lokasi Gedung Juang ini, dapat kita cari dan temukan menggunakan aplikasi Google Map, seperti hasil screenshot berikut ini. Selanjutnya, ini kita bisa melihat suasana di bagian luar Gedung Juang di sisi samping kanan, kalau dari arah halaman depan. Bangunan di sisi kanan ini, masih mempertahankan bentuk aslinya, yaitu bangunan khas arsitektur zaman Belanda, namun telah diubah fungsinya menjadi kafe yang cukup nyaman dan asyik, sahabat ya. Lurus terus, maka kita akan menemukan bangunan lain yang lebih kecil, dengan bentuk yang juga masih mempertahankan arsitektur zaman Belanda, namun telah difungsikan menjadi gedung Dewan Kesenian. Lurus terus ke belakang lagi, maka kita akan menemukan bangunan lain juga, dengan bentuk yang juga masih mempertahankan arsitektur zaman Belanda, dan terdapat halaman belakang yang cukup luas, yang saat itu sedang digunakan untuk latihan peserta pentas. Nah, ini adalah tampak depan langsung dari Gedung Juang, dan saat itu sedang ada pentas seni dan kebudayaan yang pesertanya cukup banyak dan ramai sekali sahabat ya. Mantap! Nah sahabat semua, sekarang kita sudah berada di dalam lobi masuk Gedung Juang. Alhamdulillah, tidak ada biaya tiket yang harus kita bayarkan, cukup kita menyampaikan data diri kita yang umum saja kepada petugas di lobi untuk dicatat, seperti data lokasi tempat tinggal dan berapa orang yang datang berkunjung. Kita lanjutkan memasuki ke ruang selanjutnya. Tepat setelah lobi adalah semacam ruangan sejarah dari pemimpin daerah Bekasi, mulai dari pemimpin daerah Bekasi yang pertama, yaitu Kiai Haji Nur Ali, yang juga merupakan seorang ulama besar asli daerah Bekasi, dan beliau juga merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Dari keterangan di ruangan ini, kita bisa mengetahui bahwa dulunya daerah Bekasi ternyata termasuk ke dalam wilayah Jatinegara, yang mana saat ini, Jatinegara adalah merupakan salah satu kecamatan di dalam Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya ditampilkan semua bupati yang pernah memimpin Kabupaten Bekasi sampai dengan bupati yang terakhir yang ditampilkan di ruangan ini yaitu Eka Supri Atmaja. Nah sahabat semua, masih di ruangan yang sama, terdapat sarana yang cukup canggih berupa televisi touchscreen atau layar sentuh yang cukup interaktif.
Yang mana, dengan televisi ini, pengunjung akan bisa mempelajari lebih detail sejarah pemimpin daerah Kabupaten Bekasi, untuk melengkapi informasi yang disediakan sebelumnya. Sarana ini disebut semacam Hall of Fame. Canggih dan mantap sahabat ya. Mari kita masuk ke ruangan selanjutnya ya sahabat. Yaitu ruangan yang menampilkan informasi Kabupaten Bekasi pada masa zaman prasejarah, kurang lebih masa dari 1000 tahun sebelum Masehi sampai dengan 500 tahun sebelum Masehi. Dari sini kita bisa mengetahui berbagai informasi tentang asal-usul dan nenek moyang dari penduduk asli Kabupaten Bekasi. Cukup menarik bukan? Di ruangan ini, kita bisa melihat fosil manusia bumi yang diduga sebagai salah satu nenek moyang penduduk asli Bekasi. Sahabat semua, pada ruangan ini, ditampilkan banyak informasi tentang Kabupaten Bekasi saat masa di zaman kerajaan dahulu. Ternyata, Bekasi sebagaimana wilayah Jawa Barat yang lain, berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanagara. Sebagaimana kita telah ketahui, bahwa raja dari Kerajaan Tarumanagara yang terbesar adalah Raja Purnawarman. Pada ruangan ini, banyak ditampilkan prasasti-prasasti yang dibuat pada zaman Kerajaan Tarumanagara, yang berhubungan dengan daerah Kabupaten Bekasi dan kehidupan masyarakatnya. Juga ditampilkan beberapa informasi tentang candi-candi yang dibuat pada masa Kerajaan Tarumanagara yang berhubungan dengan daerah dan masyarakat Bekasi. Ada leluhur dari peninggalan budaya megalitik atau prasejarah atau disebutnya agama pokok. Kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanagara berjalan harmonis dan berkolaborasi. Di ruangan selanjutnya, ditampilkan informasi bahwa setelah Kerajaan Tarumanagara, Bekasi juga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang yaitu Prabu Geusan Ulun. Kemudian, setelahnya Bekasi menjadi di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram, yaitu Sultan Agung, karena Prabu Geusan Ulun menyerahkan kekuasaan dan tunduk kepada Sultan Agung dari Kesultanan Mataram yang lebih besar. Pada ruangan ini, diceritakan dan ditampilkan sejarah Bekasi, setelah masa Kesultanan Mataram berakhir. Yaitu, mulainya kekuasaan Kerajaan Sunda atau Pasundan, kemudian Kerajaan Galuh, kemudian masa Kebantenan, dan akhirnya tiba masa keislaman Tatar Sunda dengan masa kejayaan Kerajaan Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi yang sangat terkenal. Di ruangan ini ditampilkan banyak prasasti, piagam-piagam, kemudian beberapa hasil kerajaan.
Selanjutnya di ruangan ini, menampilkan masa mulai kedatangan bangsa asing seperti Portugis dan Belanda. Selesai semua ruangan di lantai 1, kemudian kita melanjutkan ke lantai 2. Nah sahabat, dari sini kita bisa melihat halaman luar dari gedung juang ini, yang tadi di awal sudah kita ceritakan sebagiannya. Cukup menarik ya sahabat. Nampak parkiran sangat penuh dikarenakan ada acara pentas kesenian dan kebudayaan di hari ini. Ruangan selanjutnya, yaitu ruangan pertama di lantai 2 ini, adalah informasi masa Bekasi di bawah kekuasaan VOC, Vereniging Oost-Indie Compagnie, yaitu perusahaan perdagangan milik pemerintah Belanda untuk India Timur. Ruangan selanjutnya, yaitu ruangan pertama di lantai 2 ini, adalah informasi masa Bekasi di bawah kekuasaan VOC, Vereniging Oost-Indie Compagnie, yaitu perusahaan perdagangan milik pemerintah Belanda untuk India Timur. Ruangan selanjutnya, masih menampilkan beberapa informasi tentang masa Bekasi di bawah penguasaan VOC, karena sebagaimana telah diketahui, masa penguasaan VOC atau penjajahan Belanda adalah paling lama di negara Indonesia tercinta ini, yaitu 350 tahun, sehingga informasi tentang sejarah ini cukup banyak ditampilkan. Ruangan selanjutnya, masih melanjutkan informasi sejarah di masa kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Ruangan selanjutnya menjelaskan informasi di masa kekuasaan penjajahan Inggris. Kemudian, dijelaskan pula beberapa informasi sejarah bahwa pada tersebut, karena banyak masyarakat yang berada pada kondisi kemiskinan karena ketidakadilan pemerintahan penjajahan, muncul beberapa sosok pembela rakyat kecil yang melakukan semacam perampokan kepada orang-orang kaya, dan kemudian
kemudian membagi-bagikan hasil rampokannya untuk banyak warga masyarakat yang miskin. Para sosok pembela rakyat miskin itu disebut juga dengan sosial bandit. Ruangan berikutnya akan bisa didapatkan informasi sejarah pada masa perjuangan kemerdekaan. Salah satu yang terkenal adalah adanya puisi Karawang Bekasi yang ditulis dan dikarang oleh Chairil Anwar, menceritakan tentang perjuangan kemerdekaan yang berlangsung antara wilayah Bekasi sampai dengan Karawang, yang dengan beratnya perjuangan tersebut, maka banyak pahlawan yang gugur dalam upaya merebut kemerdekaan. Terciptanya sebuah lagu oleh Ismail Marzuki yang menceritakan kisah heroik perjuangan para pahlawan di tanah Bekasi, terutama mengisahkan tentang barisan Serikat di Indonesia, dengan judul lagu Melati di Tapal Batas. Ada juga cerita atau kisah tentang pejuang pahlawan sekaligus ulama karismatik Bekasi yaitu Kiai Haji Nur Ali, terkenal dengan julukan Singa Karawang Bekasi, yang nantinya akan menjadi pejabat wilayah Bekasi pertama. Dan namanya diabadikan salah satunya menjadi nama jalan di wilayah Bekasi. Selanjutnya, dikisahkan tentang sejarah perkumpulan Syarikat Islam Bekasi di tahun 1908. Kemudian, mulai juga diceritakan dan diinformasikan kondisi Bekasi saat masa pendudukan Jepang di Indonesia, dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Yang mana diawali dengan ekspansi Jepang ke Hindia Belanda di tahun 1941 sampai dengan 1942. Di ruangan selanjutnya, dikisahkan tentang masa Bekasi saat proklamasi kemerdekaan. Dikisahkan tentang adanya pembentukan dan penggabungan Laskar Perjuangan di Bekasi, dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu yang terkenal adalah Kiai Haji Mamun Nawawi dan Laskar Hizbullah Sabilillah. Dikisahkan juga tentang adanya pembunuhan Hangusan Bekasi atau Bekasi Lautan Api, serta sosok pejuang sekaligus ulama karismatik Kiai Haji Nur Ali dan sastrawan pejuang Chairil Anwar.
sudah hadir di tengah-tengah kita, dan terima kasih juga daripada bukan main pukul. Alhamdulillah juga dari Sima Maung, alhamdulillah Wilujeng Sumping di Nalingina selalu hadir di acara seni dan budaya. Siapa lagi kalau bukan Sima Maung. Dan alhamdulillah juga telah hadir juga daripada bukan Ciu Wanara Putih. Para pelanggan Buri yang antusias telah membantu acara ini sehingga bisa kontribusinya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri. Dan siapa lagi kalau bukan Gerak Rasa. Ya, terima kasih juga dari Padepokan Gerak Rasa, dan terima kasih juga dari Padepokan Gerak Saka. Ya, Gerak Saka alhamdulillah juga ada di belakang kita. Dan terima kasih juga selamat datang dari Sena Putra Cibarusa. Padepokan Sena Putra alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, dan terima kasih juga selamat datang yang untuk Sena Putra. Dan dari Padepokan Kisayang, ya, dari Padepokan Kisayang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yang di bawah naungan dengan Bapak Guru Besar Rais Kadir yang beralamat di Kebun Singkong Pisangan, Kabupaten Bekasi. Ya. Yang sebesar-besarnya kepada semua sahabat yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika sahabat memiliki waktu dan kesempatan, ada baiknya berkunjung bersama keluarga ke Gedung Juang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.